Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kelas 6, semoga baik-baik aja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah pada hari ini kita akan memulai belajar dengan pelajaran PPKN. Walaupun dengan kondisi seperti ini kita tidak bisa bertemu langsung, kita tidak bisa bertatap muka langsung, kita tidak bisa bersalam-salaman dengan guru-guru, tetapi kita harus bisa bersyukur, harus selalu bersyukur karena kita masih bisa melakukan pembelajaran. Baik, untuk memulai pelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan kalian buka materinya di buku Bupena ya, di buku Bupena jilid 6A. Kalian buka halaman 10. Di situ ada pendalaman materi penerapan sila pertama dan kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, udah dibuka. Silakan kalian perhatikan, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila adalah pedoman untuk berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia. Dengan mengamalkan sila-sila ini, rakyat Indonesia diharapkan dapat hidup secara rukun, damai dan sejahtera. Jadi Pak Adi sudah sering menjelaskan ke kalian di kelas 5, di kelas 4 juga, bahwa kenapa sih di Indonesia harus ada Pancasila, kenapa di Indonesia harus menerapkan ideologi Pancasila. Karena Pancasila adalah aturan yang dibuat untuk mengatur seluruh warga yang ada di Indonesia, seluruh rakyat yang ada di Indonesia dengan keberagaman budayanya, sukunya, adatnya, bahasanya, dan yang lainnya. Maka dibentuklah Pancasila sebagai ideologi negara, sebagai pedoman negara, agar ada yang mengatur dan tidak ada keributan di dalam suatu negara. Baik, berikut adalah bunyi dan makna sila pertama dan kedua Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila mengandung makna bahwa bangsa Indonesia itu harus bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, jadi orang Indonesia itu harus mempunyai agama. Kalau orang di Indonesia tidak mempunyai agama, orang itu tidak dianggap menjadi warga Indonesia. Karena di dalam sila pertama, orang Indonesia harus mempunyai agama, harus bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian apa sih yang terkandung dalam sila tersebut? Apa makna dari sila pertama ini? Yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Tentu kita sebagai umat yang beragama, kita harus selalu bertakwa kepada Tuhan dengan ajaran agamanya masing-masing. Kemudian mensyukuri segala yang ada di alam semesta yang merupakan anugerah Tuhan. Tentu dengan segala kekayaan yang ada di Indonesia, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan karena tidak ada yang menciptakan semuanya kalau bukan karena Tuhan. Kemudian mengakui kebebasan memeluk agama. Nah, ini di Indonesia tidak ada kewajiban, tidak ada paksaan untuk memilih agama A atau agama B. Contoh, Padi pengen agama Buddha, contoh ya. Padi pengen agama Buddha, Padi boleh ke agama Buddha. Tetapi kalau di dalam ajaran agamanya tidak boleh. Tapi kalau di Indonesia itu boleh, ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang beragama Kristen, ada orang yang beragama Konghucu, Buddha, itu jangan kalian musuhi, jangan kalian dianggap wah itu bukan teman saya. Enggak, karena Indonesia memiliki ketuhanan yang Maha Esa, harus saling merangkul, harus saling menghargai. Oke? Kemudian menghormati dan saling menjaga, itu dia tadi, saling menghormati. Kalau ada teman kita yang beda agama, jangan malah kita musuhi. Jangan malah kita jauhi, tetapi kita rangkul, kita duduk bareng, ngobrol bareng, bercanda bareng, berteman layaknya kita seagama. Karena semua adalah orang Indonesia. Oke, lanjut ke kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila mengandung makna adanya pengakuan terhadap persamaan. Persamaan apa? Persamaan derajat antar sesama manusia.
ya, dan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Ya, udah dipelajarin di kelas 6 apa itu hak, apa itu kewajiban. Hak adalah sesuatu yang kita dapatkan. Kalau kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Adapun makna-maknanya yang terkandung dalam sila kedua adalah mengakui persamaan derajat antar sesama manusia. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang keriting, ada yang lurus, ada yang pendek, ada yang tinggi. Semuanya sama di Indonesia. Tidak boleh menjelek-jelekan. Semuanya harus hidup bersama, harus hidup berdampingan, dan harus hidup bersama-sama. Kemudian mengakui persamaan hak dan kewajiban antar warga negara. Kita harus tahu nih hak warga negara apa dan kewajibannya apa. Contoh, kita sebagai siswa kita harus mendapatkan pembelajaran. Makanya kalau tidak ada guru yang ngasih pembelajaran ke kalian, maka kalian boleh protes karena itu adalah hak kalian. Dan kewajiban kalian harus nurut sama guru. Kalau misalnya kalian disuruh untuk e-learning, untuk pembelajaran online pagi hari ini, ya kalian harus masuk, harus datang gitu ya. Kemudian lanjut, mengakui persamaan hak. Udah tadi, mengembangkan sikap tenggang rasa. Tenggang rasa itu apa sih? Tenggang rasa itu kita memiliki rasa, merasakan apa yang orang rasakan. Ya, kita harus memiliki rasa empati, harus memiliki rasa peduli, kita harus memiliki rasa tenggang rasa agar kita bisa selalu hidup rukun dengan masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Kita harus saling membantu, kita harus saling bersosialisasi, dan kita harus saling selalu membuat hal-hal yang positif di masyarakat. Oke, itu aja materi dari Pak Adi. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa kalian nanti akan Bapak kasih tugas, tolong kerjakan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.